warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yeni Rizka akan mencoba menjelaskan sedikit materi tentang kelenjar endokrin pada manusia. Tugas ini diselesaikan untuk memenuhi mata kuliah anatomi fisiologi pada manusia. Seperti yang kita lihat pada gambar, yaitu sistem endokrin. Sistem endokrin ini adalah suatu sistem yang bekerja dengan perantara zat-zat kimia atau hormon yang dihasilkan oleh kelenjar endokrin. Kelenjar endokrin merupakan kelenjar buntu sekresional yang mengirim hasil sekresinya langsung masuk ke dalam darah dan cairan limfe, beredar dalam jaringan kelenjar tanpa melewati duktus. Sistem endokrin ini terdiri dari kelenjar-kelenjar endokrin dan bekerja dengan sistem saraf, mempunyai peranan penting dalam pengendalian kegiatan organ-organ tubuh. Yaitu yang pertama, pituitari, tiroid, paratiroid, adrenal, pankreas, ovarium pada wanita, dan testis pada laki-laki. Kemudian, di mana sih letak-letak kelenjar endokrin ini pada manusia? Pada manusia, seperti yang tadi kita lihat di gambar, terletak pada hipotalamus, kelenjar tiroid, kelenjar hipofisis, kelenjar paratiroid, kelenjar timus, kelenjar pankreas, kelenjar adrenal, kemudian kelenjar gonal atau ovarium pada wanita, dan testis pada laki-laki. Di sini kita akan menjelaskan satu persatu. Hipofisis ini nama lainnya adalah pituitari, melekat di bagian dasar hipotalamus. Kemudian tiroid, nama lainnya adalah kelenjar gondok, terletak di bagian bawah laring. Kemudian paratiroid, nama lainnya kelenjar anak gondok, terletak di belakang tiroid. Adrenal, nama lainnya adalah suprarenalis atau kelenjar anak ginjal, ini terletak di kutub atas ginjal. Kemudian pankreas ini nama lainnya adalah pulau-pulau Langerhans atau disebut dengan terletak di bawah lambung. Kemudian ada gonal ini bahasa lainnya adalah kelenjar reproduksi. Pada wanita disebut ovarium, terletak di bawah perut. Pada laki-laki disebut testis, terletak di bawah zakar dan skrotum. Kemudian timus atau kacang-kacangan terletak di bagian posterior toraks di atas jantung. Kelenjar hipotalamus ini adalah pusat pengendali fungsi tubuh dan sistem saraf untuk menjaga agar kondisi tubuh kita selalu konstan dan stabil. Hipotalamus ini terletak tepat di bawah talamus dan di atas kelenjar hipofisis atau pituitari. Kemudian hipotalamus memiliki ukuran yang sangat kecil, kurang lebih sebesar almond dengan berat sekitar 1% dari berat otak. Ada beberapa hormon yang dihasilkan di hipotalamus. Yang pertama ada hormon kortikotropin atau CRH. Hormon ini mengirim pesan ke kelenjar pituitari anterior untuk merangsang kelenjar adrenal untuk melepaskan kortikosteroid. Kemudian hormon gonadotropin atau GnRH merangsang hipofisis anterior untuk melepaskan hormon perangsang folikel FSH dan luteinizing hormon. Hormon pertumbuhan atau hormon penghambat pertumbuhan juga dikenal sebagai somatostatin. GHRH meminta hipofisis anterior untuk melepaskan hormon pertumbuhan, memiliki efek sebaliknya. Kemudian hormon antidiuretik meningkatkan penyerapan air ke dalam darah oleh ginjal. Seterusnya, oksitosin terlibat dalam orgasme, kemampuan untuk percaya, suhu tubuh, siklus tidur, dan pelepasan ASI. Kemudian hormon prolaktin atau PRH atau hormon penghambat prolaktin PIH juga dikenal sebagai dopamin. PRH meminta hipofisis anterior untuk merangsang produksi ASI melalui produksi prolaktin. Sebaliknya, PIH menghambat prolaktin. Yang terakhir ada tiroliberin atau TRH, memicu pelepasan tiroid stimulating hormone yang merangsang pelepasan hormon tiroid yang mengatur metabolisme, energi, dan pertumbuhan dan perkembangan. Kemudian kelenjar hipofisis atau pituitari terlihat pada gambar bagian-bagian dari kelenjar hipofisis.
Kelenjar ini disebut juga sebagai master of gland karena menghasilkan bermacam-macam hormon yang mengatur kegiatan kelenjar lainnya. Pada gambar terlihat bagaimana bentuk dari kelenjar hipofisis atau pituitari ini berukuran seperti kacang polong. Adalah penonjolan dari bagian bawah hipotalamus dasar otak, kemudian terletak di dasar tengkorak yang memegang peranan penting dalam sekresi hormon dari semua organ-organ endokrin. Yang memperdarahi hipofisis yang pertama adalah grup anterior, arteri karotis internal cerebral anterior, bagian posterior arteri communicans. Kemudian grup intermedia atau posterior arteri communicans. Kemudian grup posterior disebut arteri cerebral, posterior bagian posterior arteri communicans, arteri basilaris, bagian infundibulum, eminensia, media hipotalamus, diperdarahi oleh arteri superior cabang dari arteri karotis internal. Aliran darah ini selanjutnya akan memasuki sistem porta hipotalamus sampai hipofisis yang memperdarahi hipofisis anterior. Aliran darah ke hipotalamus selanjutnya dialirkan ke pena-pena kecil yang bermuara ke pena cerebral anterior, pena basalis atau pena cerebral basalis. Selanjutnya adalah kelenjar tiroid. Kelenjar tiroid ini terletak di dalam leher bagian bawah, merekat pada tulang laring sebelah kanan depan trakea, dan melekat pada dinding laring. Terlihat di gambar terdiri dari dua lobus, yaitu lobus dextra dan lobus sinistra. Saling berhubungan, masing-masing lobus tebalnya 2 cm, panjangnya 4 cm, dan lebar 2,5 cm. Pembentukannya bergantung pada jumlah yodium eksogen yang masuk ke dalam tubuh, sumber utama untuk memelihara keseimbangan yodium dalam makanan dan air minum. Ada beberapa hormon yang dihasilkan oleh kelenjar tiroid ini. Yang pertama, hormon tiroksin ini mempengaruhi pertumbuhan, perkembangan, dan diferensiasi jaringan tubuh. Yang kedua, hormon kalsitorlin ini mempengaruhi dalam mengubah tirosin. Yang ketiga adalah hormon triiodopionin. Hormon ini mempengaruhi metabolisme sel, oksidasi di sel tubuh, dan produksi panas tubuh. Inilah gambar kelenjar timus. Kelenjar timus ini terletak dalam rongga mediastinum di belakang ostersternum di dalam rongga toraks. Kira-kira setinggi bifurkasi trakea, warnanya kemerah-merahan dan terdiri dari 2 lobus. Pada bayi baru lahir, kelenjar timus ini sangat kecil dan beratnya kira-kira 10 gram. Ukurannya akan bertambah setelah masa remaja antara 30 sampai 40 gram. Dan setelah dewasa, kelenjar timus ini akan mengerut. Organ ini merupakan bagian dari kedua sistem limpatik yang membuat bagian utama dari sistem kekebalan tubuh dan sistem endokrin yang mencakup semua kelenjar yang memproduksi hormon. Hormon yang dihasilkan oleh kelenjar timus ini yaitu hormon timosin. Hormon ini berfungsi sebagai sistem kekebalan tubuh atau sistem imun. Selanjutnya ada kelenjar suprarenalis atau kelenjar adrenal. Kelenjar ini berbentuk ceper, terdapat pada bagian atas dari ginjal. Beratnya kira-kira 5-9 gram, berjumlah 2 buah sesuai dengan jumlah ginjal. Kemudian terdiri dari 2 bagian, yaitu bagian luar disebut korteks yang berasal dari sel-sel ektodermal. Bagian korteks ini menghasilkan hormon-hormon yang dikategorikan sebagai hormon steroid, sedangkan bagian medula menghasilkan katekolamin. Kemudian kelenjar pineali seperti terlihat di gambar. Kelenjar ini disebut juga sebagai pineal gland. Terdapat di dalam ventrikel otak, berbentuk kecil dan berwarna merah seperti sebuah cemara.
Kelenjarnya ini menonjol dari mesencephalon ke atas dan ke belakang coliculus superior. Fungsinya belum diketahui dengan jelas ya, karena kelenjar ini menghasilkan sekresi internal dalam membantu pankreas, dan kelenjar kelamin berperan penting dalam mengatur aktivitas seksual dan reproduksi manusia. Glandula penialis diatur oleh isyarat saraf yang ditimbulkan oleh cahaya yang terlihat oleh mata, menyekresi melatonin dan zat lain yang serupa melewati aliran darah atau cairan ventrikel ke glandula hipofisi anterior, menghambat sekresi hormon gonadotropin dan gonal menjadi terhambat lalu berinvolusi. Selanjutnya, kelenjar pankreas. Kelenjar pankreas ini adalah suatu alat tubuh yang agak panjang yang terletak retroperitoneal dalam abdomen bagian atas di depan vertebrae lumbali 1 dan 2. Kepala pankreas terletak dekat dengan duodenum, sedangkan ekornya sampai ke lien. Pankreas ini menghasilkan dua kelenjar, yaitu kelenjar endokrin dan kelenjar eksokrin. Pankreas ini menghasilkan kelenjar endokrin, bagian dari kelompok sel yang membentuk pulau-pulau Langerhans berbentuk opal tersebar di seluruh pankreas. Dalam tubuh manusia terdapat 1-2 juta pulau-pulau Langerhans yang dibedakan atas granulasi dan pewarnaan. Setelah dari sel ini menyekresi hormon insulin. Ada beberapa hormon yang dihasilkan oleh pankreas yang kita sebut insulin. Insulin ini merupakan protein kecil terdiri dari 2 rantai asam amino, satu sama lainnya dihubungkan oleh ikatan disulfida. Sebelum dapat berfungsi, ia harus berikatan dengan protein reseptor yang besar dalam membran sel. Sekresi insulin dikendalikan oleh kadar glukosa darah. Kadar glukosa darah yang berlebihan akan merangsang sekresi insulin, dan bila kadar glukosa normal atau rendah, maka sekresi insulin akan berkurang. Kemudian kelenjar reproduksi. Pada gambar terlihat reproduksi pada laki-laki, yaitu adalah testis. Pada testis ini terdapat beberapa hormon. Yang pertama adalah hormon testiskular atau testosteron untuk perkembangan atau pertumbuhan dan pemeliharaan ciri-ciri sekunder. Kemudian ada androstenedion sebagai prekursor untuk hormon estrogen pada laki-laki, dihidrotestosteron atau THT untuk pertumbuhan prenatal dan diferensiasi genitalnya laki-laki. Inhibin dan protein pengikat endogren dihasilkan oleh sel-sel sertolidan berfungsi untuk merespons sekresi. Kemudian ada FSH, hormon hipofisis FSH atau follicle stimulating hormone, memiliki reseptor pada sel tubulus seminiferus yang berperan dalam spermatogenesi atau LH. Luteinizing hormone atau ICSH, interstitial cell stimulating hormone, memiliki reseptor pada sel-sel interstitial yang berfungsi merangsang sel-sel interstitial di dalam testis untuk berkembang dan menyekresikan testosteron. Kemudian terdapat juga hormon hipotalamus, yaitu GnRH, gonadotropin releasing hormone, berfungsi merangsang kelenjar hipofisis mengeluarkan LH dan FSH, mengatur mekanisme umpan balik negatif dan sintesis dan sekresi testosteron. Kemudian pada sistem reproduksi wanita terdapat ovarium. Ovarium atau indung telur adalah kelenjar kelamin wanita. Ovarium ini memiliki 2 ovarium yang memproduksi sel telur dan mengeluarkan hormon.
Ada beberapa hormon yang terdapat pada kelamin perempuan. Yang pertama, estrogen. Estrogen adalah dihasilkan oleh ovarium yang berguna untuk pembentukan ciri-ciri perkembangan seksual pada wanita. Estrogen juga berguna pada siklus menstruasi dengan membentuk ketebalan endometrium, menjaga kualitas dan kuantitas cairan serviks dan vagina sehingga sesuai untuk penetrasi sperma. Kemudian ada progesteron. Progesteron ini diproduksi oleh korpus luteum. Progesteron mempertahankan ketebalan endometrium sehingga dapat menerima implantasi zigot. Selanjutnya adalah hormon gonadotropin releasing. Hormon ini disebut juga dengan GnRH, merupakan hormon yang diproduksi oleh hipotalamus di otak. GnRH akan merangsang pelepasan FSH atau follicle stimulating hormone. FSH dan LH, kedua hormon ini dinamakan gonadotropin hormon yang diproduksi oleh hipofisis akibat rangsangan dari GnRH. FSH akan menyebabkan pematangan dari folikel. Dari folikel yang matang akan dikeluarkan ovum, kemudian folikel ini akan menjadi korpus luteum dan dipertahankan untuk waktu tertentu oleh LH. Pada sistem reproduksi wanita ini terdapat dua fase. Yang pertama ada fase menstruasi atau pendarahan. Fase ini disebut dengan fase keluarnya darah haid, dimulai pada hari pertama menstruasi dan berlangsung sampai hari kelima dari siklus menstruasi. Beberapa sumber menyebutkan bisa berlangsung sampai hari ketujuh dan ini masih dianggap normal. Peristiwa berikut terjadi selama fase haid ini. Hormon progesteron turun drastis. Lapisan rahim luruh dan keluar dalam bentuk darah menstruasi. Darah yang keluar sekitar 10 mili sampai dengan 80 mili. Pada fase menstruasi ini, Anda mungkin mengalami kram perut. Kram ini disebabkan oleh kontraksi rahim dan otot-otot perut untuk mengusir darah haid. Kemudian ini pada gambar terlihat fase menstruasi, yaitu fase ovulasi. Ovulasi adalah puncak dari semua kerja keras tubuh selama fase menstruasi. Atas perintah otak melalui produksi hormon LH atau luteinizing hormone, sel telur yang sudah matang akan dilepaskan dari folikel di ovarium ke saluran tuba atau tuba Fallopi dan akan bertahan selama 12 sampai 24 jam. Di sini bisa kita lihat ya gambar siklus menstruasi atau fase menstruasi pada wanita. Kejadian ini pun terjadi pada hari ke-14 dari siklus. Sel telur yang dilepaskan tersapu ke tuba Fallopi dan testosteron meningkat ke tingkat puncak sehingga meningkatkan efek dari fase folikular. Selain itu, estrogen dan testosteron mulai meningkat selama fase ini. Ya, pada masa menstruasi ini, hormon estrogen dan testosteronnya mulai meningkat. Maka terjadilah disebut dengan fase ovulasi pada masa menstruasi. Kemudian fase luteal. Fase luteal ini disebut karena pada fase menstruasi ini terbentuk korpus luteum pada ovarium yang merupakan bekas folikel setelah ditinggalnya sel telur. Korpus luteum ini menghasilkan hormon progesteron. Ini adalah fase menstruasi yang terakhir. Fase luteal dimulai pada hari ke-15 dan berlangsung sampai akhir siklus menstruasi. Peristiwa berikutnya terjadi selama fase luteal, yaitu sel telur dilepaskan selama fase ovulasi, tetap di tuba Fallopi selama 24 jam. Jika sel sperma tidak membuahi sel telur dalam waktu tersebut, sel telur akan hancur dan akan terjadinya fase menstruasi tadi ya. Tetapi jika sperma membuahi sel telur, maka akan terjadinya kehamilan.
Hormon progesteron yang menyebabkan rahim untuk mempertahankan endometrium akan habis pada akhir siklus menstruasi. Hal ini menyebabkan dimulainya kembali fase siklus menstruasi berikutnya. Pada fase luteal, estrogen dan testosteron akan menurun dan sebagai penggantinya, tubuh mulai memproduksi progesteron seperti penjelasan yang tadi saya jelaskan pada fase menstruasi dan fase ovulasi. Baiklah, inilah hasil dari penjelasan tentang sistem endokrin dan kelenjar-kelenjar yang dihasilkan oleh sistem endokrin ini. Dan kami berharap semoga penjelasan yang singkat ini dapat memberi pemahaman kepada rekan-rekan semua tentang sistem endokrin dan kelenjar-kelenjar yang dihasilkan oleh sistem endokrin tersebut. Demikianlah penjelasan materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian atau materi yang saya sampaikan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.